Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi bi'audillah, la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya rabbal alamin. Allahumma nawwir bil ilmi qalbi wasta'mil bi ta'atika badani wa khalis minal fitani sirri washghal bil i'tibari fikri wa qini syarra wasawisi syaitan wa ajirni minhu ya rahman hatta la yakuna lahu alayhi sultanan amma ba'd. Yang sama-sama kami hormati dan kami muliakan segenap jamaah salat subuh Masjid Jami' Al-Hidayah dan mushola sekitar, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa termasuk hamba-hamba Allah yang mendapatkan rahmat, berkah, inayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan sehat walafiat, iman, Islam dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita mulai, mari kita baca istighfar. Kita mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa dan kesalahan orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita, minal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat, diampuni seluruhnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ridha baina yadika wa ila yadika maghfiratika lillahi ta'ala ila daradin nabiyil mustafa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa alihi wa dhurriyyatihi wa ahlihi wa ila daradi jami'i syekhina wa amalina sallallahu alaihi wa ilusan ilah wa darusani hadan kita samil mubin wa ila daradi بأن الله يغفر له ويرحمه ويعلي درجاته وينفعنا بالسر والنور ويغلب في الدين والدنيا والآخرة. شهر الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع كرمي. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع كرمي. مولاي صل وسلم دائما أبدا
على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا من تذاكر جيران بذي سنامي وجزدد معجرا من مغنة بدمي يا رب بالمصطفى أبلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك alaihi wa ala. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan tafsir surat Wadduha yang mudah-mudahan selesai sekarang ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wa la sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Nah, sampai situ ya. Dan sekarang alam yajid kayatiman fa'awa gitu. Alam yajid kaya, bukankah Allah itu menemuimu dalam keadaan yatim fa'awa, kemudian Allah menjadikan atau menempatkan atau melindungi atau menangimu. Laqad kunta yatiman, hei Muhammad, ingetin kepada Nabi Muhammad. Jadi yang namanya Quran itu ngingetin gitu. Dan apa yang menjadi terjadi kepada Rasulullah juga itu khitabnya, itu sebagai iktibar pelajaran buat kita. Gitu. Nggak diumpet-umpetin sama Rasulullah, nggak diumpet-umpetin. Laqad kunta, sungguh-sungguh, yakti sungguh-sungguh, kunta kamu itu adalah yatim, anak yatim ya Muhammad. Mata abuka, mata telah meninggal, telah wafat, abuka ayahandamu, wa anta fi batni ummika, sedangkan kamu masih berada di perut ibumu. Jadi kita tahu Rasulullah itu yatim sedangkan beliau masih di perut ibundanya. Gitu. Nah, summa tufiyat ummuka, kemudian disusul meninggal, wafat ummuka, ibumu, wa anta fissadisati, sedangkan engkau dalam usia 6 tahun, usia 6 tahun ditinggal oleh ibu, maknya ditinggal oleh ibunya, min umurika, dari usiamu. Udah. Fa'awaka, kemudian Allah menempatkan, memberikan pertolongan kepadamu, ila ammika, kepada pamanmu, yaitu Abi Thalib. Gitu. Fatawalla tarbiyat. Kemudian Abu Thalib itu yang akhirnya berkuasa atau mendidik akan akhlaknya, pendidikan karakter Rasulullah SAW. Walaqad amatallahu abawaika,
Dan sungguh Allah telah mematikan abawaika, kedua ayah ibumu. Fala yakunu li ahadin haqqun 'alaika fala yakunu, maka tidak ada li ahadin bagi seorang pun haqqun mempunyai hak 'alaika atasmu ya Muhammad, siwa khaliqika, melainkan hanya penciptamu. Walaqad qala Abu Bakrin, walaqad, dan sungguh telah berkata sapa Abu Bakar, sahabat Abu Bakar, lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu saat Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, tuftul araba, tuftu, aku telah tawaf mengelilingi al-araba, jazirah Arab. Karena Abu Bakar ini punya predikat, pekerjaannya itu adalah penjual, pedagang. Tuftul araba, aku telah mengelilingi jazirah Arab gitu. Fama wajadtu ahsana minka adaban, dan aku tidak menemukan ahsana minka, yang lebih baik, yang lebih cantik, yang lebih indah darimu, adaban, adabnya. Di jazirah Arab ini, kata Abu Bakar, tidak ada seorang pun yang aku temui dalam sepengalamanku yang adab, akhlaknya, pribadinya, karakternya itu yang sangat lebih cantik dibandingkan engkau. Nggak ada. Tuftul araba. Kok bisa gitu Rasulullah itu kalau ngadepin A begini, ngadepin B begini, ngadepin C begini. Bukan juga menjadi orang munafik, bukan. Tapi beliau tetap bersikap dan tetap sikapnya tegas, tetapi ngebuat orang tuh enak gitu. Kalaupun ingin menyampaikan sesuatu yang memang pahit, yang memang sakit, orang tersebut nggak terlalu sakit. Beda sama kita yang sakitnya sedikit pengennya dibuat gede. Nah, kalau Rasul enggak, Rasulullah gitu, dari adab dari kecilnya enak gitu. Kemudian nanya Abu Bakar, faman addabaka wa 'allamaka, ya Rasulullah, faman addabaka, siapa yang mendidikmu, wa 'allamaka, dan yang mengajarimu ya Rasulullah, padahal ayah bundamu telah tiada, iya toh, dan pamanmu anaknya banyak, gitu. Siapa? Faqala salawatullahi wa salamuhu alaihi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, nah ini nih hadis nih, addabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Addabani, hai Abu Bakar, katailah, addabani, yang telah mendidikku adalah Rabbi, ya Tuhanku, Allah subhanahu wa ta'ala. Fa ahsana ta'dibi, kemudian dialah yang telah mempercantik, memperindah, memperbaiki ta'dibi, akan akhlak pribadiku gitu. Jadi yang ngedidik langsung siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi gak usah khawatir. Ya kalau kita ngadepin anak yatim kan gimana coba rata-rata? Ya mohon maaf nih, ya Pak Ibu sekalian ya, kalau kita ngadepin anak yatim gimana? Nakal nggak? Bandel nggak? Pegel katanya, pegel, nakal, ampun gitu kan? Kenapa? Secara akal sehat kita wajar. Kasih sayang, perhatian yang dia butuhkan dalam tumbuh kembang dia, dalam proses tumbuh kembang dia nggak memperoleh layaknya seperti anak yang memang lengkap kedua orang tuanya. Yang lengkap kedua orang tuanya aja, masih ada ayahnya, masih ada ibunya aja, mereka masih banyak menuntut. Kenapa? Bapaknya sibuk dengan pekerjaannya, ibunya sibuk dengan media sosialnya,
Iya kan? Gitu. Yang masih lengkap nih zaman sekarang nih, yang masih lengkap bapaknya ada, ibunya ada aja, anaknya aja masih keleleran. Akhirnya jadi bahasa kita nih detailnya adalah nakal atau bandel, badung, bakal, badung, batu, istilah kata tambeng. La siyama apalagi bagi anak yang memang apa? Ayah bundanya telah tiada. Jangan nyalahin anaknya, mohon maaf. Jangan nyalahin anaknya, tapi lihat acak kitanya nih. Anak sih wajar butuh, namanya lagi tumbuh kembang, nggak tahu apa-apa, kan gitu kan ya. Tergantung yang dia lihat, yang dia dengar. Kalau yang dia lihat ngomongannya jelek, maka dia nurutin jadi jelek. Kalau yang dia lihat, yang dia dengar omongannya bagus, sikapnya bagus, maka dia menjadi bagus. Begitu nggak? Gitu. Kadang kita nyontohin kagak bagus, omongan kita nggak bagus, kelakuan kita nggak bagus, anak kita nurutin, kita omelin. Gitu nggak? Ya. Kita omelin. Padahal yang nyontohin siapa? Yang ngajarin siapa? Kalau di besok di yaumul kiamah dibalikin kayak begitu gimana? Kagak ada lagi kesempatan, yang kudu kada ngaca. Makanya kita kudu ngaca diri kita sendiri. Kudu ngaca diri kita sendiri sebelum kita banyak nuntut anak, nuntut diri sendiri dulu. Ente kudu tahfidz Quran, ente video, bagus tuntutannya itu positif semua, tapi dirinya sendiri nggak mau dituntut, gimana? Ini kan udah tua, nggak ada kata terlambat, nggak ada kata terlambat. Meskipun sudah tua, justru karena masih di kesempatan, diberikan kesempatan oleh Allah, begitu, gitu ya. Jadi Rasulullah juga gitu. Rasulullah yatim, piatu, kagak punya, pengembala kambing, gitu kan ya. Tapi menjadi manusia yang super karena kenapa? Allah yang didik. Ini kita di rumah dengan aktivitas kita sendiri. Istri kita di rumah dengan aktivitas kita sendiri. Kita di tempat kerja contoh. Istri kita di rumah, anak kan main ke A ke B ke C. Lah kalau kita nggak nitipin ke Allah, coba gimana tuh anak jadinya? Ya kan, main ke sini, main ke sono, khawatir begini. Aduh, ya Allah. Intinya tumbuh kembangnya anak kita juga itu kita pasrahin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita usaha secara ikhtiar contohin kata-kata yang baik. Gitu. Dasar bego lu. Nah, bener. Orang tua yang ngomong bego ke anak, anaknya jadi bego. Karena omongan orang itu adalah doa. Apalagi doa orang tua, omongan orang tua kepada anak. Sekesel apapun belajar kita nih. Dasar lu pinter lu ya. Nah, dasar lu cerdas ya. Nah gitu. Bismillah. Namanya anak punya akal, nakal ya biasa karena punya akal. Kan begitu, apalagi sampai menyampaikan gitu kan ya. Sampai menyampaikan apa tadi? Unyuk kan begitu ya. Unyuk kan ya. Nanti anaknya jadi begitu. Ini iya pengen ini iya. Jangan. Sekali lagi jangan. Kita belajar nih, yang ngaji kita belajar. Yang ngaji belajar. Saking keselnya kita, saking capeknya kita, belum kerjaan di A, belum kerjaan di B, kan begitu. Terlontar tulisan-tulisan itu karena kenapa? Karena alam bawah sadar. Karena alam bawah sadar itu terbentuk karena kita biasakan menjadi terbiasa. Sekarang kudu dirombak tuh. Kudu diubah. Tuh kata-kata begitu. Deh, gitu. Bagusnya diem. Nah, lanjut lagi. Tsumma qala Allah Ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa wajadaka dhallan dan fahada.
maka Allah menemukanmu dolang dalam keadaan sesat, fahada, kemudian Allah memberikan petunjuk kepadamu. Bingung Rasulullah, bingung ini gimana sih ini gitu. Wajadaka mutahayyiran, hei Muhammad, ingat enggak dulu tuh Allah menemukanmu dalam keadaan bingung, mutahayyiran, tahayyur. Fahadaka bin nubuwati, kemudian Allah memberikan petunjuk, menganugerahkan petunjuk hidayah kepadamu berupa nubuwah, kenabian. Bingung keadaan gitu. Awil muradu bid dolali, yang dimaksud dengan dolal, dengan kesesatan ini, dolalul arabi, kesesatan orang-orang Arab. Ya Allah Pak, kalau kita bicara baca sejarah tuh, kita baca sejarah, baca tarikh, yang namanya orang Arab di sono tuh ya banyak baiknya, tapi nggak sedikit juga nggak baiknya menurut kita nih, pandangan kita. Malunya kagak. Kalau soal janji iya, hafalan betul, tapi diantaranya nih salah satunya dia janjian pakaian kemana-mana, kan gitu ya, aurat kemana. Bahkan ada salah satu hal yang menjadi kebiasaan mereka apa? Kalau tawaf di Ka'bah, arian dalam keadaan nggak pakai busana, karena menganggap ini rumah suci harus dalam keadaan suci, jadi kudu buligir. Tuh. Belum lagi ente suka tuh, ente punya pasangan, ya udah kita gantian sama pasangan aneh, gantian lah dulu begitu sebelum risalah. Belum lagi judi, belum lagi mohon maaf perzinahan antara siapa yang mau antara pasangannya masing-masing. Kemudian kalau lagi janjian nih, rombongan laki-laki misalkan 10 orang janjian di gurun, kemudian lagi perempuannya udah nunggu itu di gurun sambil pakai apa di sininya, kerincing kayak orang-orang India itu kan gitu ya, gitu. Kemudian mereka bernyanyi-nyanyi, kemudian mereka juga dengan tarian-tarian yang memang membuat gitu. Itu kebiasaan budaya. Rasulullah bingung, coba saya hidup di daerah seperti ini dengan budaya seperti ini, lah gimana? Kalau bukan Allah yang didik, gitu. Nah, kenapa? Fakanu ala ghairi hudan. Mereka tuh nggak ada petunjuknya. Fama baina abidi syajar. Mereka itu suka menyembah syajar syajar, pohonan. Wa mu'allihi hajar. Kemudian menjadikan Tuhan batu-batuan dijadikan Tuhan. Wa raqi'in li hayawan. Dan mereka suka sujud kepada ruku kepada hewan-hewan gitu. Fahadahum bik, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada mereka bika, dengan wasilahnya ya Muhammad. Jazirah semua jadi muslim. Coba kurang lebih alal aqal takriban 23 tahun Rasulullah dari risalahnya, coba Arab jadi semuanya muslim. Hebat nggak? Negara Arab itu, Jazirah Arab itu nggak kecil, gede. Jazirah Arab itu gede. Jadi muslim semuanya 23 tahun. Kita 10 tahun ya dapat berapa itu? Gitu. Nah itu, wa amanu bi rabbihim wa aslamu, dan mereka pun beriman bi rabbihim, dengan Tuhan mereka, wa aslamu, dan mereka pun Islam. Kemudian wa wajadaka ailan fa aghna, dan Allah menemukanmu dalam keadaan fakir, ya emang miskin, no hepeng, mafil fulus, kan gitu kan, maksudnya ya fulusnya ada, kan gitu ya, tapi nggak seperti orang-orang yang lainnya. Wajadaka faqiran fa aghnaka, Allah menemukanmu dalam keadaan fakir, fa aghnaka, kemudian Allah pun menjadikan cukup kaya dirimu. Bil ilmi, dengan apa? Dengan pengetahuan,
wa bin nubuwah, dan dengan nubuwah kenabian, jadi nabi. Wa mala'a qalbaka hikmatan wa nuran, dan Allah pun mengisi, memenuhi dirimu tersebut, qalbaka, hatimu itu, hatinya Rasulullah itu diisi dengan hikmah, wa nuran, dan cahaya. Orang kalau udah dikasih hikmah secuil aja, ya Allah, dikit-dikit apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia rasakan tuh masuk tuh cepet. Orang belum paham-paham, dia udah paham. 1, 2, 3 langkah sampai 7 langkah berikutnya dia paham, nih akan jadi begini. Tuh orang kalau udah diberikan hikmah gitu, itu begitu, hikmah gitu. Wahudan, dan petunjuk dan hidayah, wa yaqinan, dan keyakinan gitu. Lam yughnikallahu bil mal, tapi Allah tidak memperkayamu itu, mencukupimu tersebut dengan harta. Kenapa? Jadi Rasulullah itu diperkaya dahulu dengan hikmah, dengan ilmu. Orang kalau diberikan harta banyak, nggak punya ilmu, nggak punya keyakinan, tuh harta dipakai buat apa? Kira-kira buat maksiat. Makanya kalau kita kaya, kita minta kaya, jangan lupa minta ilmu. Gitu. Kalau kita minta kaya, Allahumma ya ghani ya hamid, kan gitu ya. Allahumma ya ghani ya mughni ya mughni ya mughni ya mughni ya ghani ya ghani ya mughni ya ghani ya mughni, kan gitu kan. Ya ghani ya mughni ya ghani ya mughni ya ghani. Minta ilmu dan hidayahnya. Gitu. Karena kenapa? Karena kita nggak tahu, kadang kita nih dikasih rezeki, misalkan cuk ada rezeki apa? Rezeki apa? Uang apa yang sekarang? Uang kaget. Uang kaget kan ya? Tuk, lah ya kan gitu ya. 20 juta di hadapan kita. Kadang kita bingung, ini duit buat ngapain? Bingung kan akhirnya kan? Akhirnya setan masuk, buat ini, buat itu, buat ini, buat itu. Akhirnya begitu aja terhempas. Karena nggak ada ilmu, karena nggak ada hidayah. Allahumma ya ghani ya mughni aghnini ghinan la akhafu ba'da faqran wahdini fa inni dhalun wa 'allimni fa inni jahilun ya dzal jalali wal ikram. Itu doa begitu. Allahumma ya ghani ya mughni, ya Allah yang maha kaya dan memperkaya, ya mughni aghnini ghinan, aghnini, kayakanlah aku ghinan dengan kekayaan, la akhafu ba'da faqran, yang setelahnya aku enggak khawatir, enggak takut, enggak was-was aku menjadi fakir. Begitu. Wahdini fa inni dhalun, dan berikanlah petunjuk kepadaku ya Allah, fa inni dhalun, karena saya ini sesat, bingung, pengen make kekayaannya bingung. Wa 'allimni, dan ajarkanlah aku ya Allah, fa inni jahilun, karena sesungguhnya aku ini bodoh. Nah, doa kayak begitu. Tuh. Minta kayak begitu. Itu ya. Gitu. Nah, li'annal mala 'ardun zailun, karena kenapa? Karena harta itu zailun, ardun, harta benda itu adalah barang-barang yang zailun, yang pasti akan habis. Gitu. Amman nubuwah, adapun nubuwah kenabian, fabaqiyatun, kekal, abadal abadi, selama-lamanya. Gitu. Dan seterusnya dan seterusnya. Tsumma qala, kemudian Allah pun berfirman, fa ammal yatima fala takhar. Kalau terhadap anak yatim jangan digentak. Dasar lu, gadung lu. Sekali lagi jangan. Kalaupun kita sudah melakukan, kita udah belajar nih sekarang nih. Saya udah sampaikan. Ya, jadi besok di pengadilan saya lepas nih gitu di yaumul qiyamah. Kita belajar etikotkan dari sekarang dalam hati kita, pikiran kita, program diri kita. Itu kan yang kebiasaan-kebiasaan gitu karena memang simpanan-simpanan kita yang masalah lalu, yang kita juga merupakan didikan dari lingkungan kita yang terdahulu. Nah, ini hal-hal yang memang budaya-budaya yang memang kurang bagus, didikan-didikan yang kurang bagus, kudu diputus. Terus, nah kita yang diberikan pengetahuan dan kesadaran,
dan kemampuan, ada solusinya, putus itu. Niatin putus dan ganti dengan yang baik. Niatin kayak begitu. Niatin. Karena kenapa? Tanpa disadari hal ini menjadi dosa jariah. Apa dosa jariah? Kan ada sedekah jariah. Apa sedekah jariah? Sedekah yang mengalir terus menerus walaupun kita telah meninggal. Kemudian ada juga budaya yang memang kurang bagus, kurang baik. Di antaranya kata-kata yang nggak baik, ngatain, mencerca, menghina dan yang lainnya yang akhirnya turun menurun ke anak kita, ke lingkungan kita, sampai keturunan yang lainnya. Ini menjadi dosa yang jariah juga. Menjadi dosa apa? Yang mengalir juga walaupun telah meninggal. Jangan salah, yang mengalir itu bukan cuman yang mengalir terhadap orang yang meninggal itu bukan cuman pahala doang, tapi gitu. Hati-hati. Makanya kita yang diberikan ilmu pengetahuan. Nah, kalau bukan karena rahmat Allah juga, kita ini nggak bakal tahu begini. Iya kan? Nah, kita yang diberikan pengetahuan seperti ini, kesadaran seperti ini, kemampuan seperti ini, berkewajiban untuk memutus. Besok di yaumul qiyamah Allah tanya, ya Allah, ini kan memang kebiasaan orang tua kita. Kenapa ente dulu belajar? Ente dikasih solusi, dikasih tahu, dikasih kesadaran. Kenapa yang ente nggak putus? Kalau ditanya begitu gimana? Apa jawab kita di hadapan Allah? Apa jawaban kita di hadapan Allah? Bingung. Pengacara, siapa pengacaranya? Di sini bisa Hotman Paris dan saudara-saudaranya. Kalau kita kan kagak. Lanjut gitu. Jadi begitu. Itu al-yatim. Jadi falatar. Nah, tentang yatim, fala takhar al-yatim wala tahtakir. Gitu. Falaqad dzukta ya Muhammad mararatal yatim. Hai Muhammad, ente telah merasakan bagaimana menjadi yatim, kata Allah. Ente telah merasakan jadi yatim tuh. Fala taqharil yatima, ente jangan gentak, jangan adik orang yatim itu, jangan ente keras terhadap anak yatim itu, jangan kohar itu jangan kau keras, jangan kau paksa anak yatim. Wala tahtakirhu, dan jangan kau hina, jangan kau ejek, dasar lu anak yatim kagak kau urus begini. Janganlah, kita nggak tahu anak kita besok kalau kita meninggal yatim. Cucu kita kalau emang mantu kita meninggal, lah iya, jangan begitu. Kita nggak tahu rahasia Ada juga doain, enak sini kita sama-sama. Yuk, Anda tahu bahwasanya ente nggak tahu ada orang tuanya, tapi kita sama-sama dikasih akal sehat, kita sama-sama baik. Kita ingat-ingat sama-sama, saling ingetin, kan gitu. Fa ikramul yatim wajib, maka memuliakan anak yatim itu wajib. Walaqad harramallahu akla malihi, dan sungguh Allah telah mengharamkan makan harta anak yatim, haram. Faqala Allah Ta'ala berfirman, innal ladina ya'kuluna amwalal yatama. Innal ladina, sesungguhnya orang-orang yang ya'kuluna, yang suka, yang gemar, pengennya itu amwalal yatim, makan harta anak yatim, hak anak yatim dimakan aja tuh, seneng. Karena kenapa? Nggak ada yang ngeresokin. Zulman, secara zalim. Boleh memang memakan harta yatim kalau emang kita ngurus hanya sebagian kita, karena kita ngurus anak yatim, kan gitu. Ada bagiannya, ada gitu. Tapi kalau orang yang makannya secara zulman, secara zalim, berlebihan dan seterusnya, yakuluna fi butunihim naran, seakan-akan dia itu memakan di dalam perutnya itu, fi butunihim, dalam perutnya itu, naran, api neraka. Wa yaslauna sa'ir, dan dia akan masuk ke dalam api neraka yang begitu bernyala-nyala. Gitu kan. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man khayyama man dhamma yatiman, siapa yang mengumpulkan anak yatim ilaihi kepadanya, hatta yastaghniya, sampai anak yatim tersebut
dia yasnagni merasa kecukupan, makanannya kecukupan, pakaiannya kecukupan, pendidikannya kecukupan, gitu. Wajabat lahul jannatu, maka wajib bagi orang yang ngurusin anak yatim ini dari makannya, dari pakaiannya, dari pendidikannya, dari akhlaknya, dia mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Wajib. Rawahu Tabrani fil Awsat. Riwayat Imam At-Tabrani di dalam kitab Al-Awsat. Tsumma qala alaihi salatu wassalam, tsumma qala Allah taala, kemudian Allah taala berfirman, wa amma sa'ila fala tanhar. Kemudian kalau ada orang yang minta fala tanhar, jangan dihardik. Minta mulu lu. Baru aja 5 menit tadi ada yang minta, ngamen lagi. Gitu ya. Kan waktu zaman kemarin kan dikit-dikit ngamen 5 menit, datang lagi 10 menit, datang lagi 10 menit kan gitu ya. Kesel. Awalnya pas datang ngamen yang pertama kayaknya ikhlas banget. Habis ngaji. Iya, habis ngaji. Pas datang lagi 10 menit lagi masih tuh. Yang ketiga nah rada-rada ada tuh. Udah saya, apalagi yang pas yang datang yang ke-6 masih anak muda lagi. Kan gitu kan? Masih anak muda nyanyinya kagak enak. Ya Allah. Gitu. Wa amasaila fala tanha. Gitu. Orang, kalau saya punya prinsip begini. Orang kalau minta ke kita nggak mungkin dia kalau emang dia nggak butuh, selesai. Terlepas dia udah punya apa belumnya. Husnudzonnya begitu. Penangkal supaya kita ini nggak kesel. Nggak mungkin dia minta kalau dia nggak butuh. Kan dia orang punya, dia udah ada. Lah kita nggak tahu orang kan. Kita nggak tahu dalemannya orang, kita nggak paham. Kita nggak paham. Kelihatannya aja rumahnya gede, kelihatannya ada mobilnya, kelihatannya aja kerjaannya di instansi jadi PNS atau begitu. Tapi kita nggak tahu barangkali dia lagi pilot. Kan kita nggak tahu. Kok dia minjem ke kita ya, padahal kita kan orang biasa. Bismillah. Asal di situ ada ketegasan. Di dalam Al-Quran juga kalau ada orang minjem, faktub, maka tulis, dicatat, gitu lanjut. Nah yang terakhir, wa amma bi ni'mati rabbika, dan adapun dengan nikmat Tuhanmu tersebut yang udah disebutkan oleh Allah tersebut dari waduha dan selesainya, fahadis, maka sampaikanlah. Maka ada istilah tahaddus bin nikmah, membicarakan dengan nikmah, bukan pamer, bukan. Ada orang yang tahaddus bin nikmah tapi pamer ya. Gitu, pengen diakui, pengen dilihat tuh, gitu, ya kan gitu, pengen dilihat, gitu. Ai haditsin nasa bi ni'amillahi ta'ala 'alaika. Ai artinya hadis, sampaikanlah kepada orang lain, kepada manusia semuanya, bi ni'amillahi, dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala semuanya itu, 'alaika, kepadamu ya Muhammad. Kan nikmatnya banyak kan dari dulu kan kepada Rasulullah. Ya. Litashkurallaha, supaya kamu bersyukur, berterima kasih kepada Allah. Pak, Ibu sekalian, kalau pengen menjadi hamba yang pandai bersyukur, pertama husnudzon kepada Allah. Yang kedua, ingat nikmat-nikmat Allah seluruhnya dari A sampai Z terhadap kita, keluarga kita, sampai kita sekarang bisa begini. Betul. Catat tuh. Kalau bisa ada buku kosong, catat. Kita udah begini, kita udah begini, kita udah begini, kita udah begini. Hajat-hajat kita udah begini. Catat. Supaya kita ingat. Kadang atau seringnya kita ini nggak nginget nikmatnya Allah, akhirnya banyaknya nuntut. Ya Allah, saya kan udah begini, kok nggak begini? Padahal udah banyak yang Allah kasih, kita lupakan. Udah banyak masalah-masalah genting, kita udah di ujung tanduk, tapi Allah kita selamatkan. Nggak sekali dua kali Allah selamatkan kita. Coba. Nah itu alhamdulillahirabbil alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin sebelum itu ada yang ingin bertanya, silahkan.
Baik Bapak Ibu sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah pukul 6:01. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memelihara menjaga kita menjadi orang yang baik, orang yang istiqomah, orang yang memang diselamatkan dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina syafiina mudakhirin Muhammad. Allahumma ja'al jam'an hadha jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suman wa la taj'al fina wa la ma'ana syakin wa la matrin wa la mahruman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamna warhamna kama rabbayana shighara. Allahumma ja'alna wa auladana min ahli ilmi wa ahli khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sallallahu alaihi